Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Cintia Nur Ika Irma, Magister Pendidikan, selaku pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Neira Bilqis Hairani. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hubungan antara etika, nilai, moral, pemberian penghargaan, dan hukuman dalam ketercapaian pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Apa sih isinya? Yuk kita bahas. Yang pertama ada etika. Apa itu etika? Etika secara etimologis berakar dari kata Yunani yaitu ethos yang bermakna adat kebiasaan, watak, atau karakter. Sementara itu, Priyatna 2012 menambahkan perspektif lain bahwa etika juga merujuk pada istilah Inggris yaitu etik yang diartikan sebagai sistem aturan perilaku atau prinsip moral. Etika di sini berarti adalah seperangkat nilai atau norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk menentukan perilakunya. Artinya, etika ini yaitu perilaku yang ditunjukkan seseorang atau kelompok dalam menaati aturan-aturan yang telah berlaku, baik dalam suatu pendidikan atau lingkungan kerja. Selanjutnya ada nilai. Apa itu nilai? Menurut Sprenger dan Clarkson, nilai merupakan suatu standar atau ukuran yang diterapkan individu maupun kelompok untuk menentukan apakah sesuatu itu baik, benar, penting, atau berharga. Jadi, nilai di sini itu adalah sebagai keyakinan atau prinsip yang dianggap berharga atau penting oleh seseorang maupun kelompok sebagai acuan bertindak. Nilai di sini itu berfungsi untuk menentukan apakah perilaku tersebut adalah baik atau buruk, benar atau salah, dan penting atau tidak penting. Yang ketiga ada moral. Apa itu moral? Menurut Paul, moral merupakan perwujudan nyata dari nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan bermasyarakat. Moral lebih menekankan pada aspek praktis, situasional, dan penilaian sosial dalam keseharian. Artinya, moral di sini itu adalah aturan yang dipengaruhi oleh individu itu sendiri, agama, keluarga, dan hati nurani individu tersebut dalam menentukan benar atau salah. Moral ini biasanya bersifat personal dan melekat dimanapun individu itu berada. Selanjutnya ada penghargaan. Apa sih itu penghargaan? Menurut Gembira Hasibuan, reward atau penghargaan diartikan sebagai ganjaran atau hadiah yang dimaknai sebagai bentuk apresiasi atas hasil positif yang diraih peserta didik. Maksudnya adalah penghargaan di sini itu adalah suatu bentuk apresiasi yang diberikan setelah peserta didik itu melakukan hasil positif atau melakukan tugas sesuai dengan aturan yang telah berlaku sebelumnya. Yang terakhir ada hukuman. Apa sih itu hukuman? Menurut Iskandar 2021, hukuman diterapkan sebagai sanksi atas pelanggaran tata tertib oleh peserta didik. Artinya hukuman di sini itu adalah seperangkat sanksi atau hukuman yang diterapkan setelah peserta didik itu melanggar suatu aturan atau tata tertib. Tetapi hukuman di sini itu bukan semata-mata karena mereka telah melanggar tata tertib tersebut, tetapi hukuman di sini itu bertujuan untuk merubah perilaku mereka agar lebih baik dan sesuai dengan tata tertib yang telah berlaku. Sekarang, apa sih hubungannya antara kelima unsur tersebut dalam ketercapaian pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia? Di sini saya akan memberikan contoh kasus untuk menjelaskannya. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, guru menugaskan siswa membuat dan membacakan pidato bertema pentingnya menjaga lingkungan. Sebelum itu, guru memberikan aturan yaitu yang pertama, saat membuat pidato tidak boleh adanya plagiarisme. Dan saat membacakan teks pidato, diharapkan siswa memberikan atau membacakan pidato itu dengan bahasa yang sopan dan santun. Saat evaluasi, guru mendapati ada siswa yang menyalin pidato dari internet dan tanpa sumber. Namun, ada juga yang bersungguh-sungguh membuat sendiri walaupun sederhana. Siswa yang bersungguh-sungguh membuat pidato itu sendiri, saat presentasi juga, dia menggunakan bahasa yang sopan. Di sini kita bisa melihat etika nilai moral yang terdapat dalam kasus tersebut. Yang pertama ada etika. Etika yang ditunjukkannya adalah tidak melakukan plagiarisme
dan saat membacakan pidato itu menggunakan bahasa yang sopan. Itu termasuk etika karena dia melakukan aturan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh gurunya. Selanjutnya ada nilai. Nilai yang ditunjukkan oleh siswa yang bersungguh-sungguh membuatnya sendiri adalah nilai kejujuran dan nilai kesopanan. Mengapa begitu? Karena dia tidak melakukan plagiarisme dan telah menunjukkan kesopanan saat membacakan pidato. Selanjutnya ada moral. Siswa tersebut yang membuat teks pidato itu dengan bersungguh-sungguh karena dia tahu melakukan plagiarisme itu adalah tindakan yang tidak jujur dan tidak baik. Itu adalah bentuk moral yang ditunjukkan oleh siswa tersebut. Sedangkan pada siswa yang menyalin pidato tersebut dari internet, dia belum bisa dikatakan bermoral dan harus mendapati bimbingan dari gurunya. Selanjutnya, tindakan yang diambil guru. Siswa yang membuat karya orisinil diberi pujian dan diberi nilai tambahan keaktifan. Sedangkan siswa yang mencontek dari internet diwajibkan mengulang tugasnya kembali serta diberi edukasi mengenai kejujuran akademik. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa adanya pemberian penghargaan dan hukuman. Untuk siswa yang benar-benar dan sungguh-sungguh melakukannya sendiri, itu diberi penghargaan untuk menguatkan agar perilaku tersebut itu diulang. Sedangkan bagi siswa yang belum melaksanakan aturannya dengan baik atau tugasnya dengan baik, diberikan hukuman agar siswa itu berperilaku lebih baik lagi ke depannya. Nah, dalam kasus tersebut, ketercapaian pelaksanaan pembelajaran itu akan berjalan ketika etika, nilai, dan moral diterapkan secara efektif, serta adanya dukungan guru dalam bentuk penghargaan atau hukuman. Nah, ketika kelima unsur tersebut diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia secara efektif, siswanya akan menjadi lebih aktif, kemampuan menulis dan berbicaranya akan lebih baik, serta kelas tersebut akan menjadi kondusif. Kesimpulannya adalah dalam pembelajaran bahasa Indonesia, etika, nilai, dan moral itu berperan untuk membentuk karakter siswa, sedangkan pemberian penghargaan adalah untuk memberikan motivasi belajar pada siswa tersebut, dan hukuman adalah untuk merubah perilaku siswa tersebut agar menjadi lebih baik. Jadi, kelima unsur tersebut saling berkaitan untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan berkarakter. Dan ini adalah sumber-sumber yang saya ambil untuk memperkuat argumen saya dalam penjelasan video tadi. Tadi adalah penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sebelum ditutup, saya akan membacakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Blitar, cakep. Jangan lupa membeli roti, cakep. Terima kasih sudah mendengar. Semoga ilmu bermanfaat nanti. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.